Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas 7 kesalahan umum dalam melakukan uji independen sampel t-test yang sering terjadi dalam penelitian. Seperti yang kita ketahui, independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berpasangan atau independen. Misalnya, kita ingin membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, atau membandingkan rata-rata dua kelompok siswa yang berbeda. Namun, dalam prakteknya, kesalahan sering terjadi bukan hanya ketika kita membaca output SPSS. Kesalahan bahkan bisa dimulai sejak menentukan tujuan dan desain penelitian, memeriksa data, menguji asumsi, memasukkan data, membaca output, hingga menarik kesimpulan. Nah, dalam video ini kita akan membahas 7 kesalahan tersebut satu persatu, sekaligus melihat dampak dari setiap kesalahan dan bagaimana langkah yang tepat untuk menghindarinya. Jadi, kalau kalian sedang mengerjakan skripsi, tesis, penelitian, atau tugas statistik, pastikan menyimak video ini sampai selesai. Karena jangan sampai kita mendapatkan output SPSS yang terlihat meyakinkan, tetapi ternyata uji yang digunakan tidak tepat atau kesimpulannya keliru. Sebelum kita membahas berbagai kesalahan yang sering terjadi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya tujuan dari uji independen sampel t-test. Uji ini digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang independen. Artinya, anggota kelompok pertama berbeda dengan anggota kelompok kedua. Tidak ada satu subjek yang diukur atau menjadi anggota pada kedua kelompok tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran A dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran B. Nah, pertanyaan utama yang ingin kita jawab adalah apakah rata-rata kelompok satu berbeda secara signifikan dengan rata-rata kelompok 2? Untuk memastikan independen sampel t-test memang tepat digunakan, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan penelitian. Tujuannya harus memang untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Kedua, independensi kelompok. Anggota kelompok satu harus berbeda dari anggota kelompok 2. Misalnya, siswa pada kelompok eksperimen berbeda dengan siswa pada kelompok kontrol. Ketiga, karakteristik datanya. Variabel yang dibandingkan berupa data numerik, sedangkan pembagian kelompoknya harus jelas. Nah, ketiga hal ini perlu dipastikan sebelum kita melakukan analisis di SPSS. Karena kalau sejak awal kita salah menentukan tujuan atau desain penelitian, maka meskipun nanti output SPSS-nya terlihat bagus dan menghasilkan angka yang meyakinkan, kesimpulan penelitian tetap bisa salah. Jadi, prinsip pentingnya adalah jangan menentukan uji statistik hanya berdasarkan menu yang tersedia di SPSS. Tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian, desain penelitian, dan karakteristik datanya. Setelah itu, barulah kita menentukan uji statistik yang paling tepat. Pada bagian ini, kita akan membahas dua kesalahan pertama dalam uji independen sampel t-test. Menariknya, kedua kesalahan ini sebenarnya bisa terjadi bahkan sebelum kita menekan tombol Analyze di SPSS. Kesalahan pertama, salah menentukan tujuan dan desain penelitian. Sebelum memilih independent sample t-test, kita harus memastikan terlebih dahulu kelompok mana yang ingin dibandingkan dan bagaimana karakteristik kedua kelompok tersebut. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen atau tidak berpasangan. Misalnya, kita ingin membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan anggota kelompok yang berbeda. Kesalahan terjadi ketika peneliti menggunakan independent sample t-test, padahal datanya sebenarnya berpasangan. Contohnya, kita memiliki nilai pre-test dan post-test dari siswa yang sama. Data seperti ini tidak tepat dianalisis menggunakan independent sample t-test, tetapi lebih sesuai menggunakan varied sample t-test. Kesalahan lainnya adalah ketika kita menganggap dua kelompok sebagai kelompok independen, padahal terdapat kelompok yang sama di kedua kelompok.
Jadi, sebelum memilih uji statistik, kita harus memahami terlebih dahulu desain penelitian dan hubungan antar anggota kelompok. Karena jika desainnya sudah salah sejak awal, maka hasil analisis yang diperoleh juga tidak akan sesuai dengan tujuan penelitian. Dampaknya, kesimpulan penelitian dapat menjadi menyesatkan. Selanjutnya, kesalahan kedua adalah tidak memeriksa data dengan baik. Jangan langsung memasukkan data ke SPSS, kemudian menjalankan uji T. Sebelum analisis, kita perlu memeriksa apakah terdapat missing value, apakah ada outlier ekstrim, dan apakah karakteristik serta skala data sudah sesuai. Kita juga perlu memahami ukuran masing-masing kelompok. Misalnya, apakah jumlah anggota kelompok sudah sesuai dengan desain penelitian, dan apakah terdapat masalah pada data yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Mengabaikan pemeriksaan data dapat menyebabkan masalah yang sebenarnya bisa kita deteksi sejak awal menjadi terbawa sampai ke tahap analisis. Dampaknya, data yang bermasalah dapat mengubah hasil pengujian dan menurunkan kualitas analisis. Jadi, dua hal yang penting yang perlu kita ingat di slide ini adalah yang pertama, pastikan tujuan dan desain penelitian sudah sesuai dengan independent sample t-test. Kedua, pastikan data sudah diperiksa dengan baik sebelum masuk ke tahap analisis. Kalau kedua langkah awal ini sudah benar, barulah kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memeriksa asumsi sebelum melakukan uji independent sample t-test. Kesalahan berikutnya, kesalahan ketiga, mengabaikan uji asumsi. Dalam independent sample t-test, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah normalitas data pada masing-masing kelompok. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan homogenitas varian yang dapat diperiksa melalui Levin test. Kesalahan yang sering terjadi adalah peneliti langsung menjalankan independent sample t-test, langsung melihat nilai T atau sig-nya, tanpa memastikan terlebih dahulu apakah asumsi yang diperlukan sudah terpenuhi atau belum. Padahal, jika asumsi tidak terpenuhi atau tidak dipertimbangkan dengan tepat, interpretasi hasil uji dapat menjadi kurang tepat. Dampaknya, hasil uji bisa tidak valid dan tingkat signifikansi yang diperoleh dapat menjadi terlalu besar atau terlalu kecil. Karena itu, jangan langsung melihat hasil uji T. Pastikan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan asumsi sudah dilakukan dan hasilnya sudah dipahami. Selanjutnya, kesalahan keempat adalah salah menafsirkan hasil uji asumsi. Ini juga cukup sering terjadi, terutama ketika kita membaca hasil Levin test. Pada output SPSS, kita akan menemukan dua baris hasil uji T, yaitu equal variance assumed dan equal variance not assumed. Nah, jangan memilih baris tersebut secara sembarangan. Pemilihannya berkaitan dengan hasil Levin test. Jika hasil Levin test menunjukkan bahwa varian kedua kelompok dapat dianggap sama atau homogen, maka kita menggunakan baris equal variances assumed. Sebaliknya, jika varian kedua kelompok tidak dapat dianggap sama atau tidak homogen, maka kita menggunakan baris equal variances not assumed. Jadi Levin test bukan sekadar tabel tambahan. Hasilnya membantu kita menentukan baris mana yang digunakan untuk membaca hasil independent sample t-test. Kesalahan membaca bagian ini dapat menyebabkan kita mengambil nilai T, DF, dan SIG yang tidak tepat. Nah itu, ukurannya harus jelas. Periksa asumsi, pahami hasil Levin test, tentukan baris yang tepat, kemudian interpretasikan hasil uji T. Jadi, jangan sampai kita hanya melihat angka sig pada output tanpa memahami dari baris mana angka tersebut diambil. Setelah memahami dua kesalahan ini, selanjutnya kita akan membahas kesalahan memasukkan data dan kesalahan dalam membaca output independent sample t-test. Kesalahan kelima, yaitu salah memasukkan atau mengatur data. Kesalahan ini adalah salah memberikan kode kelompok. Dalam independent sample t-test, kita biasanya memiliki dua kelompok, misalnya grup 1 dan grup 2. Pastikan kode tersebut konsisten dan sesuai dengan desain penelitian.
Misalnya, grup 1 adalah kelompok eksperimen dan grup 2 adalah kelompok kontrol. Jangan sampai kode kelompok tertukar sehingga interpretasi hasilnya juga ikut tertukar. Kesalahan berikutnya adalah salah mengubah skor menjadi skala yang tidak seharusnya. Kita harus memastikan bahwa data yang dimasukkan memang merupakan data yang akan dianalisis dan tidak melakukan transformasi atau perubahan skala secara sembarangan. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam memilih menu analisis di software statistik. Pastikan uji yang dipilih memang independent sample test dan variabel yang dimasukkan sudah berada pada posisi yang tepat. Karena jika data atau pengaturan variabel salah, maka perhitungan yang dilakukan software juga dapat menghasilkan informasi yang tidak sesuai. Dampaknya, perhitungan dapat menjadi keliru atau analisis bahkan tidak dapat dijalankan dengan benar. Kesalahan keenam, salah membaca output. Setelah analisis dijalankan, muncul kesalahan berikutnya, yaitu salah membaca output. Kesalahan yang sering terjadi adalah hanya melihat nilai sig tanpa memahami konteks dari angka tersebut. Padahal, pada independent sample test kita perlu membaca output secara berurutan. Pertama, lihat hasil event test. Untuk menentukan apa kita menggunakan baris equal variances assumed atau equal variances not assumed. Setelah menentukan baris yang tepat, barulah kita membaca hasil uji T pada baris tersebut. Kemudian perhatikan nilai T, DF, dan sig atau p-value. Selain itu, jangan lupa melihat mean difference. Mean difference membantu kita memahami arah perbedaan rata-rata antara kedua kelompok. Misalnya, jika kita menghitung selisih rata-rata grup 1 terhadap grup 2 dan hasilnya positif, berarti rata-rata grup 1 lebih tinggi daripada grup 2. Sebaliknya, jika nilainya negatif, berarti rata-rata grup 1 lebih rendah daripada grup 2. Jadi, jangan hanya mengatakan sig kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan. Kita juga perlu menjelaskan kelompok mana yang memiliki rata-rata lebih tinggi atau lebih rendah, serta melihat nilai statistiknya. Kesalahan dalam membaca output dapat menyebabkan kita salah menuliskan nilai T, DF, maupun means difference. Bahkan bisa menyebabkan kesimpulan tentang ada atau tidaknya perbedaan menjadi keliru. Jadi prinsipnya adalah jangan membaca output hanya dari satu angka. Baca secara berurutan mulai dari event test, tentukan baris yang tepat, kemudian interpretasikan T, DF, sig, dan mean difference. Setelah itu kita akan masuk ke kesalahan terakhir, yaitu kesalahan dalam menarik kesimpulan dalam melaporkan hasil penelitian. Kesalahan ketujuh atau kesalahan terakhir adalah salah menarik kesimpulan dan melaporkan hasil. Kesalahan ini sering terjadi karena peneliti terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu angka, biasanya nilai p-value atau sig. Misalnya kita menemukan nilai sig kurang dari 0,05, kemudian langsung mengatakan bahwa penelitian berhasil atau terdapat pengaruh. Padahal dalam independent sample test, kita tidak cukup hanya melihat p-value, kita harus melihat hasil tersebut dalam konteks tujuan penelitian. Misalnya, jika p-value kurang dari 0,05, kita dapat menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara dua kelompok. Tetapi kita masih perlu melihat mean difference untuk mengetahui arah perbedaannya, kelompok mana yang memiliki rata-rata lebih tinggi, dan kelompok mana yang lebih rendah. Selain itu, hasil penelitian sebaiknya tidak hanya melaporkan nilai p-value. Informasi penting seperti nilai T, DF, sig, atau p-value, dan mean difference juga perlu dilaporkan. Jika diperlukan, kita dapat melengkapi pelaporan dengan interval kepercayaan dan ukuran efek atau effect size. Mengapa ini penting? Karena hasil yang signifikan secara statistik belum tentu memiliki makna praktis yang besar. Dengan melihat ukuran efek, kita dapat memperoleh gambaran mengenai seberapa besar perbedaan yang terjadi, bukan hanya apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah menjelaskan arti perbedaan tersebut dalam konteks penelitian. Misalnya,
Jika kelompok eksperimen memiliki rata-rata hasil belajar lebih tinggi daripada kelompok kontrol dan perbedaannya signifikan, maka kita perlu menjelaskan temuan tersebut sesuai dengan konteks penelitian, bukan sekadar mengatakan bahwa sig kurang dari 0,05. Jadi, prinsip utama yang perlu kita ingat adalah p-value menjawab pertanyaan tentang signifikansi statistik, sedangkan konteks penelitian membantu kita menjelaskan makna dari hasil tersebut. Dengan demikian, kesimpulan yang kita buat menjadi lebih tepat, laporan penelitian menjadi lebih lengkap, dan pembaca lebih mudah memahami apa sebenarnya yang ditemukan dari analisis kita. Dan inilah kesalahan terakhir yang perlu kita hindari. Jangan menarik kesimpulan hanya dari satu angka. Bacalah seluruh hasil analisis, pahami konteksnya, kemudian susun kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan tentang 7 kesalahan umum dalam uji independen sample test. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa kesalahan dalam analisis statistik tidak hanya terjadi ketika kita membaca output SPSS. Kesalahan dapat dimulai sejak menentukan tujuan dan desain penelitian, memeriksa data, menguji asumsi, memasukkan data, membaca output, hingga menarik kesimpulan. Nah, itu jangan terburu-buru mencari nilai sig atau p-value. Pastikan terlebih dahulu bahwa kedua kelompok memang independen. Data sudah diperiksa dengan baik, asumsi sudah dipertimbangkan, dan kita sudah memahami hasil event test sebelum menentukan baris output yang akan digunakan. Kemudian ketika membaca hasil uji T, perhatikan secara lengkap nilai T, DF, SIG, atau p-value, dan mean difference. Jangan lupa hasil statistik juga harus diterjemahkan ke dalam konteks penelitian. Jadi, kesimpulan yang baik bukan sekedar mengatakan sig kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan, tetapi jelaskan apakah perbedaannya signifikan, kelompok mana yang memiliki rata-rata lebih tinggi, seberapa besar perbedaannya, dan apa maknanya bagi penelitian. Pada akhirnya, prinsip yang paling penting adalah analisis yang tepat dimulai dari data yang tepat dan langkah yang benar. Semoga pembahasan ini membantu kalian menghindari kesalahan ketika melakukan independent sample test, terutama dalam penelitian, skripsi, tesis, maupun tugas analisis statistik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial statistik selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga penelitian kalian berjalan lancar dan hasilnya semakin tepat. Wassalam.